Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para sahabat album misteri. Semoga hari ini Anda sehat semua, dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dalam video kali ini kami menyajikan sebuah cerita horor kiriman Mas Zulfikar Miftahur Rachman. Cerita yang berjudul Penglaris Tali Jiwo episode ketiga ini, lanjutan dari 2 episode sebelumnya yang sekaligus merupakan episode terakhir. Dalam video horor bersambung ini dipaparkan keputusan seorang influencer muda dan ambisius bernama Arimbi. Dia rela melakukan apapun untuk mempertahankan posisinya di puncak popularitas. Keputusan itu membuatnya terjerat dalam dunia mistis, setelah melakukan ritual penglarisan untuk mendongkrak kepopuleran dan jumlah follower di akun medsosnya. Ironisnya, semakin banyak pengikutnya, semakin dalam dia terjebak dalam kutukan yang mengerikan. Mampukah Arimbi mengungkap rahasia kelam di balik followernya, yang sekaligus melepaskan diri dari belenggu makhluk kegelapan penjaga penglaris tali jiwo? Ikuti terus videonya tanpa skip, sehingga Anda menemukan dan mendapatkan sebuah pesan positif yang terselip dalam video cerita horor ini. Dan, selamat menonton! Malam itu suasana begitu sunyi, namun di balik kesunyian itu ada ancaman yang tak terlihat, yang mengintai di setiap sudut. Angin malam berhembus lembut, tetapi membawa serta bisikan-bisikan aneh yang seolah menyusup ke dalam pikiran Arimbi. Dia merasa ada sesuatu yang selalu berada di dekatnya, bayangan kegelapan yang tak pernah pergi, selalu mengikutinya kemanapun dirinya pergi. Setiap langkahnya terasa berat, seakan dibebani oleh sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata. Tak pelak lagi, Arimbi mulai kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri, merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Di sisi lain, Zara, yang awalnya begitu percaya diri dengan rencananya, mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia coba kendalikan justru semakin menguasai dirinya. Kegilaan yang awalnya hanya sekilas kini berakar lebih dalam, menggerogoti sisa-sisa akal sehatnya. Dia merasakan dorongan gelap yang makin kuat, menariknya semakin dalam ke dalam jurang yang tidak bisa ia kendalikan. Zara mulai melihat bayangan-bayangan di sekelilingnya, seakan-akan mereka hidup dan mengawasinya. Keadaan ini bukan lagi soal persaingan dengan Arimbi, tetapi tentang bagaimana dia bisa bertahan melawan kekuatan gelap yang telah dia bangkitkan, kekuatan yang kini berbalik melawan dirinya sendiri. Di tengah kegelapan malam itu, 2 wanita yang dulunya hanya bersaing untuk popularitas kini terjerat dalam perang batin yang lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka tidak hanya bertarung untuk mendapatkan pengaruh di dunia media sosial, tetapi kini pertarungan itu telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Popularitas dan pengikut yang dulu menjadi tujuan utama mereka kini terasa tidak berarti dibandingkan dengan bahaya yang mengintai. Arimbi dan Zara menyadari bahwa mereka telah memanggil sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang dapat mereka bayangkan. Kegelapan yang mereka bangkitkan mulai menampakkan taringnya, dan mereka berdua terjebak dalam permainan berbahaya yang tidak mampu mereka kendalikan. Setiap hari yang berlalu, membawa mereka semakin dalam ke dalam cengkeraman kekuatan yang haus akan jiwa mereka, membuat mereka bertanya-tanya, apakah mereka masih memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Di dunia maya, pengikut mereka mungkin melihatnya sebagai persaingan biasa, 2 influencer yang saling berusaha mengalahkan satu sama lain. Namun, di balik layar, pertarungan ini telah menjadi perang untuk menyelamatkan diri mereka dari kehancuran total. Arimbi merasa terjebak oleh bayang-bayang yang terus mengikutinya, sementara Zara mulai kehilangan jati dirinya di bawah pengaruh kekuatan gelap yang semakin menguasainya. Kedua wanita itu berjuang keras, tidak hanya melawan satu sama lain, tetapi juga melawan kegelapan yang mereka panggil. Mereka kini berada di ambang kehancuran, dan pertarungan mereka bukan lagi soal siapa yang lebih populer, tetapi siapa yang bisa bertahan dari mimpi buruk yang telah mereka ciptakan sendiri. Arimbi duduk di ruang tamu rumah Darmojati, merasakan kegelisahan yang semakin meningkat di dalam dirinya. Cahaya redup dari lampu minyak di sudut ruangan memantulkan bayangan yang bergerak-gerak di dinding, menciptakan ilusi seakan-akan ada sosok-sosok lain yang mengintai dari kegelapan. Aroma dupa yang menyengat menusuk hidungnya, membuat udara terasa berat dan menyesakkan. Suara detak jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya, seolah-olah waktu bergerak dengan lambat, membuat setiap detik yang berlalu menjadi siksaan tersendiri.
Dalam hati, Arimbi bertanya-tanya apakah keputusannya datang ke tempat ini adalah hal yang benar. Darmo Jati, pria Parobaya dengan rambut putih yang tampak kusut dan mata yang dalam, berjalan mondar-mandir di depannya. Langkah kakinya hampir tidak terdengar, namun setiap gerakannya mengandung kekuatan misterius yang sulit dijelaskan. Dengan khusyuk, pria dengan nama panggilan Darmo itu melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar dengan resonansi yang membuat ruangan itu terasa semakin penuh dengan energi yang tidak terlihat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar asing di telinga Arimbi, namun ada sesuatu yang menakutkan dan memikat di dalamnya. Seakan-akan mantra itu memanggil kekuatan-kekuatan dari dunia lain, yang kini berputar di sekeliling mereka. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, Darmo berhenti dan menatap Arimbi dengan pandangan serius. Tatapan matanya tajam dan penuh dengan pengetahuan, yang hanya dimiliki seseorang yang telah lama berkecimpung dalam dunia mistis. Sorot mata Darmo itu membuat Arimbi merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah-olah seluruh ruangan itu menekan dirinya dengan intensitas tak tertahankan. "Apa yang kau cari di sini, Arimbi?" Suara Darmo rendah, hampir seperti bisikan, namun penuh dengan gravitasi yang membuatnya tak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Arimbi tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, itu akan mengubah hidupnya selamanya. "Aku telah membaca tanda-tandanya, Arimbi. Tali jiwa yang mengikatmu memang telah berpindah ke Zara, tapi kau tidak sepenuhnya bebas," katanya dengan suara yang dalam dan tenang. Arimbi merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu, Pak? Bukankah seharusnya aku sudah bebas dari kutukan ini?" Darmo menggelengkan kepala perlahan. Kegelapan yang terikat dengan tali jiwa tidak hanya mengikat satu jiwa, tapi dua. Ketika Zara mengambil alih tali jiwa itu, dia juga membawa sebagian dari jiwamu. Artinya, kau berdua kini terhubung oleh kutukan yang sama. Jika salah satu dari kalian jatuh, yang lain juga akan mengalami nasib yang sama. Kata-kata itu membuat Arimbi terdiam. Dia kini baru menyadari betapa dalam kesalahan yang telah diperbuat. Jika tidak menemukan cara untuk memutuskan hubungan ini, dia dan Zara akan terperangkap selamanya dalam kegelapan ini. "Apa yang harus aku lakukan, Pak Darmo?" tanya Arimbi dengan putus asa. Darmo mengambil napas panjang sebelum menjawab. "Kau harus menghadapi Jiwara Sengkolo bersama dengan Zara. Hanya dengan menggabungkan kekuatan kalian, maka kalian bisa melawan dan menghentikan entitas ini. Tapi ingat, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kalian harus bersiap untuk segala kemungkinan." Arimbi tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi bagaimana dia dapat meyakinkan Zara untuk bekerja sama dengannya? Di tempat lain, Zara sedang berjuang melawan kegelapan yang terus menggerogoti dirinya. Sejak melakukan ritual pembalikan penglaris tali jiwa, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh dan pikirannya. Awalnya, itu hanya sekilas, perasaan tidak nyaman yang muncul tanpa alasan. Namun, seiring berjalannya waktu, sensasi itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Setiap kali ia menatap bayangannya sendiri di cermin, dia merasa ada sesuatu yang mengawasi balik, sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan dari sekadar refleksi dirinya. Ketika malam tiba, suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan-bayangan mulai bermunculan di sudut-sudut kamarnya, tampak seolah-olah hidup dan bergerak mendekat, mengintai Zara dengan niatan yang jahat. Suara-suara bisikan yang dulu hanya terdengar samar-samar kini semakin jelas, bergema di telinganya dengan intensitas yang mengganggu. Mereka memanggil-manggil namanya, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dipahami namun penuh dengan ancaman. Zara mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek samping dari ritual yang telah dia lakukan, namun ketakutannya terus meningkat. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap detik berlalu dengan ketegangan yang tak tertahankan. Ia menyadari ritual pembalikan yang dilakukan, mungkin telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang pernah dia bayangkan. Kini, dia tidak hanya harus menghadapi Arimbi, tetapi juga kekuatan gelap yang telah dia lepaskan dan yang kini mulai menguasai dirinya perlahan-lahan. Zara duduk di kamar tidurnya, menatap cermin dengan pandangan kosong. Wajahnya yang dulu penuh dengan semangat dan ambisi kini tampak lelah dan dipenuhi keraguan. Di balik bayangan dirinya di cermin, dia melihat sosok Jiwara Sengkolo yang mengintai, matanya yang merah menyala menatap Zara dengan kejam. "Kau tak bisa lari dari takdirmu, Zara.
kau telah memilih jalan ini, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya. Suara Jiwara Sengkolo terdengar dengan jelas di telinganya. Zara memejamkan mata, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi bayangan di cermin semakin mendekat, hingga dia dapat merasakan nafas dingin Jiwara Sengkolo di lehernya. Aku tidak takut padamu, karena aku memiliki Allah yang akan selalu menjagaku, kata Zara, mencoba menguatkan dirinya. Tawa jahat Jiwara Sengkolo menggema di seluruh ruangan. Kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan. Kau dan Arimbi telah memanggilku, dan aku tidak akan pergi sampai salah satu dari kalian benar-benar hancur. Zara tahu bahwa dirinya sedang berada di ujung tanduk. Jika tidak menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan ini, Jiwara Sengkolo akan mengambil alih seluruh jiwa dan dirinya. Arimbi tahu, waktu semakin menipis. Perasaan cemas yang membuncah di dadanya membuat setiap detik terasa semakin berat. Bayangan kegelapan yang terus mengintainya semakin dekat, dan satu-satunya harapan yang tersisa adalah menemukan Zara sebelum semuanya terlambat. Dalam hatinya, Arimbi menyadari meskipun mereka adalah musuh, kekuatan gelap yang kini mengancam mereka jauh lebih besar daripada persaingan pribadi mereka. Dia harus menemukan cara untuk meyakinkan Zara agar bekerja sama, untuk melawan ancaman yang lebih besar ini bersama-sama. Namun, semua panggilan yang dia lakukan tak mendapat jawaban, membuat Arimbi semakin khawatir dan putus asa. Akhirnya, tanpa pilihan lain, Arimbi memutuskan untuk mendatangi rumah Zara sendiri. Malam itu, angin bertiup kencang, seolah-olah alam pun merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ketika tiba di depan rumah Zara, suasana di sekitarnya terasa sangat mencekam. Lampu jalanan yang redup hanya membuat bayangan-bayangan di sekitarnya semakin panjang dan menakutkan. Rumah Zara tampak sepi dan gelap, seperti ditinggalkan dalam keheningan yang tidak wajar. Tidak ada cahaya yang menyala dari dalam, dan jendela-jendela terlihat seperti mata hitam yang menatap kosong keluar. Setiap langkah yang dia ambil di jalan setapak menuju pintu depan membuat detak jantungnya semakin kencang. Malam yang dingin seolah menelan suara-suara di sekitarnya, membuat suasana menjadi lebih mencekam. Angin malam bertiup lembut, namun ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih dingin, menembus kulit dan menyusup hingga ke tulang. Ini bukan sekadar dingin malam biasa, ada sesuatu yang gelap dan menyeramkan yang bersemayam di sini. Dengan ragu-ragu, Arimbi mengetuk pintu, tangannya sedikit gemetar saat menyentuh permukaan kayu yang dingin. Ketukan itu terdengar begitu keras di telinganya, memecah keheningan yang pekat. Arimbi menunggu, berharap mendengar suara dari dalam, tapi tidak ada jawaban. Semakin lama dia berdiri di sana, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang merayap di hatinya. Suasana di sekitar rumah terasa seolah-olah dunia lain tengah mengawasi, menunggu sesuatu untuk terjadi. Arimbi merasakan dorongan untuk pergi, melarikan diri dari tempat yang jelas-jelas berbahaya ini, tetapi tekadnya menemukan Zara menahannya di tempat. Dalam hati, dia berdoa agar apapun yang ada di balik pintu itu tidak lebih buruk dari kegelapan yang sudah mengintai mereka. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan, dengan suara derit yang memecah keheningan malam. Di ambang pintu, berdiri Zara, namun sosok yang dilihat Arimbi terasa asing dan mengerikan. Tubuh Zara yang dulu selalu penuh energi kini tampak lebih kurus, seakan-akan kekuatan hidupnya telah terkuras oleh sesuatu yang tak terlihat. Wajah Zara terlihat pucat, seperti seseorang yang telah lama terperangkap dalam kegelapan tanpa harapan. Kulitnya tampak nyaris transparan di bawah cahaya bulan merah yang samar, menonjolkan lingkaran hitam di bawah matanya yang cekung. Mata Zara yang dulu berkilat dengan ambisi dan keteguhan kini terlihat kosong, seolah-olah jiwanya telah hilang entah kemana, digantikan bayangan kelelahan dan penderitaan yang dalam. Arimbi tertegun, tak mampu berkata-kata. Bayangan Zara yang sekarang berdiri di hadapannya adalah refleksi dari seseorang yang telah jatuh jauh ke dalam jurang kegelapan. Mata Zara, yang biasanya penuh dengan api persaingan, kini hanya menunjukkan kehampaan dan keputusasaan. Tatapan mata Zara membuat Arimbi merinding, seolah-olah sedang menatap ke dalam mata seseorang yang tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Di sekeliling Zara, Arimbi merasakan kehadiran sesuatu yang jahat, sesuatu yang menyelimuti temannya dalam cengkeraman yang dingin dan tak terlepaskan. Perasaan takut dan sedih bercampur aduk dalam hati Arimbi, menyadarkannya bahwa mereka telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. "Apa yang kau lakukan di sini, Arimbi?" tanya Zara dengan suara lemah, tapi masih penuh dengan kebencian.
Arimbi menelan ludah, berusaha menahan ketakutannya. Aku tahu kau membenciku, Zara. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus bekerja sama untuk menghentikan Jiwara Sengkolo. Jika tidak, kita berdua akan hancur. Zara menatap Arimbi dengan curiga, tapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang menunjukkan bahwa dia tahu adanya kebenaran dalam kata-kata Arimbi. Kenapa aku harus mempercayaimu? Kau yang memulai semua ini, kata Zara, nada suaranya penuh kepahitan. Arimbi mendekat dengan hati-hati. Karena aku tahu apa yang sedang kau alami. Aku telah melalui semua ini sebelumnya, dan aku tahu bahwa kita tidak bisa melawan entitas ini sendirian. Aku sudah konsultasi dengan Pak Darmo, dia bilang hanya dengan menggabungkan kekuatan kita, kita bisa menghentikan kutukan ini. Zara terdiam, merenungkan kata-kata Arimbi. Meskipun dia enggan mengakuinya, dia tahu Arimbi benar. Mereka berdua terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari persaingan mereka. Dan, jika mereka tidak bersatu, mereka akan menjadi korban berikutnya dari Jiwara Sengkolo. Akhirnya, dengan enggan, Zara mengangguk. Baiklah Arimbi. Kita akan bekerja sama. Tapi jika ini gagal, aku tidak akan memaafkanmu. Arimbi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti. Kita harus melakukan ini dengan hati-hati dan memastikan kita mampu menghentikan Jiwara Sengkolo sebelum dia menghentikan kita. Arimbi dan Zara, meski diselimuti ketakutan dan kelelahan, kembali menemui Darmo Jati di rumahnya yang penuh dengan aura mistis. Langkah mereka terasa berat, namun tekad untuk menghentikan mimpi buruk ini membuat mereka terus maju. Ketika mereka tiba, Darmo sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah serius penuh kekhawatiran. Aroma dupa yang menyengat kembali memenuhi ruangan, menambah suasana tegang yang seolah-olah bisa diraba. Darmo dengan sorot mata tajam dan penuh pengalaman, mengarahkan mereka ke sebuah ruangan di bagian belakang rumahnya, yang selama ini disembunyikan dari pandangan umum. Di dalam ruangan rahasia itu, terlihat sebuah lingkaran besar diukir dengan simbol-simbol kuno telah siap, tertutup oleh berbagai benda mistis yang memancarkan energi aneh. Lilin-lilin hitam yang menyala di sekeliling mereka tampak lebih terang dari biasanya, seolah-olah menyadari pentingnya momen ini. Darmo menjelaskan dengan suara rendah namun penuh dengan tekanan, bahwa ritual pemutus tali jiwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kalian harus memanggil Jiwara Sengkolo ke dalam lingkaran ini, katanya sambil menunjuk ke lingkaran yang bersinar samar-samar di bawah cahaya lilin. Lingkaran itu tampak hidup, seolah-olah menunggu untuk melaksanakan tugas yang telah ditakdirkan. Entitas ini sangat kuat, dan jika kalian ingin berhasil, kalian harus menggabungkan kekuatan kalian. Hanya dengan kerjasama kalian berdua, entitas itu bisa diusir kembali ke dunia asalnya. Suaranya terdengar tegas, tapi di balik itu, ada ketakutan yang sulit disembunyikan. Arimbi dan Zara saling berpandangan, menyadari betapa berat tugas yang harus mereka jalani. Kegelapan yang mereka hadapi bukan hanya tentang kekuatan mistis, tetapi juga tentang mengatasi ketakutan dan keraguan yang telah menghantui mereka selama ini. Darmo memulai ritual dengan mengucapkan mantra kuno yang telah dipelajari dari generasi ke generasi. Arimbi dan Zara berdiri di dalam lingkaran yang digambar di lantai, tangan mereka saling berpegangan, meskipun ketegangan di antara mereka masih terasa kuat. Ketika mantra mencapai puncaknya, angin kencang tiba-tiba berhembus masuk ke dalam ruangan, memadamkan lilin-lilin hitam itu satu persatu. Bayangan Jiwara Sengkolo mulai muncul di tengah lingkaran, semakin jelas dan menakutkan. Kalian pikir mampu menghentikanku? Suara Jiwara Sengkolo menggema di seluruh ruangan, penuh dengan kemarahan dan kebencian. Kalian tidak lebih dari manusia lemah yang terjebak ambisi kalian sendiri. Kalian tidak akan pernah bisa mengusirku. Arimbi dan Zara merasakan tekanan yang luar biasa dari bayangan itu, namun mereka tetap bertahan, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Ini tidak tentang kekuatan individu, tapi tentang keberanian melawan kegelapan bersama, kata Arimbi dengan suara yang bergetar, tapi penuh tekad. Zara menambahkan, kita mungkin lemah sendirian, tapi bersama-sama, kita bisa menghancurkanmu. Dengan teriakan terakhir yang bersamaan, mereka menggabungkan kekuatan masing-masing, memfokuskan energi mereka ke pusat lingkaran. Bayangan Jiwara Sengkolo bergetar, tampak goyah di bawah tekanan kekuatan gabungan dari Arimbi dan Zara. Perlahan, bayangan itu mulai memudar, menghilang dalam cahaya yang semakin terang. Suara jeritan marah Jiwara Sengkolo terdengar mengerikan, namun akhirnya mereda seiring dengan hilangnya bayangan itu sepenuhnya.
Ketika semuanya berakhir, Arimbi dan Zara jatuh ke tanah. Mereka berdua kehabisan tenaga, namun merasa lega. Mereka tahu pertarungan ini belum sepenuhnya usai, namun untuk saat ini, mereka telah berhasil mengusir Jiwara Sengkolo kembali ke dunia asalnya. Pagi hari menyambut mereka dengan sinar matahari yang hangat, memancar lembut melalui celah-celah pepohonan, seolah-olah alam sendiri ingin menghapus sisa-sisa kegelapan yang telah mereka lalui. Udara pagi terasa segar, membawa aroma embun dan bunga yang mekar, sejenak membuat Arimbi dan Zara melupakan semua kengerian yang baru saja mereka hadapi. Mereka duduk di depan rumah Darmojati, membiarkan diri mereka tenggelam dalam keheningan yang menenangkan. Matahari yang perlahan naik di langit memberi mereka perasaan seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit hati mereka mulai terangkat, memberi ruang bagi kelegaan yang sudah lama hilang. Arimbi dan Zara saling berpandangan, namun kali ini tanpa bayangan persaingan atau ketegangan. Wajah mereka yang lelah namun penuh kelegaan menunjukkan betapa besar perjuangan yang baru saja mereka lalui. Tubuh mereka mungkin masih merasakan sisa-sisa kepenatan dari ritual semalam, tetapi di hati mereka, ada kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di sekitar mereka, dunia tampak kembali normal, seolah-olah kegelapan yang sempat menguasai telah sepenuhnya sirna dengan datangnya pagi. Mereka tahu pagi hari ini bukan hanya akhir dari malam yang panjang, tetapi juga awal baru bagi mereka berdua, di mana bayangan masa lalu tidak lagi menghantui langkah mereka. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanya Arimbi dengan lembut, memecah keheningan. Zara menatap ke arah langit yang cerah, lalu menjawab dengan tenang. "Aku tidak tahu. Mungkin ini saatnya untuk memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak melibatkan ambisi dan persaingan seperti dulu." Arimbi mengangguk setuju. "Aku juga berpikir begitu. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk menggunakan pengaruh kita dengan lebih baik, membantu orang lain, bukan hanya mencari popularitas semata." Mereka berdua terdiam, membiarkan keheningan pagi itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang bisa diucapkan. Pikiran mereka melayang pada masa depan yang kini terasa begitu berbeda dari apa yang pernah mereka bayangkan. Bayangan ambisi yang dulu menguasai pikiran mereka kini memudar, digantikan oleh kesadaran bahwa hidup mereka telah berubah secara mendalam. Arimbi merenungkan betapa rapuhnya kenyataan yang dikejar selama ini, sementara Zara yang dulu begitu yakin pada kekuatannya, kini merasakan kerendahan hati yang asing namun menenangkan. Masing-masing dari mereka tahu, setelah semua yang mereka berdua alami dan rasakan, maka mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun jalan mereka mungkin tidak akan lagi bersilangan, mereka tahu pengalaman ini telah mengukir sesuatu yang tak terhapuskan dalam diri mereka. Rasa permusuhan yang dulu begitu kuat, kini digantikan pemahaman yang mendalam akan kerapuhan hidup dan bahaya ambisi yang tak terkendali. Mereka saling berpandangan sekali lagi, tidak dengan tatapan pesaing, tetapi dengan penghargaan yang penuh arti. Mungkin mereka tidak akan pernah menjadi teman, dan mungkin masa depan mereka akan membawa mereka ke arah yang berbeda, tetapi ikatan yang terbentuk melalui perjuangan ini akan selalu ada, mengingatkan mereka akan malam penuh kegelapan yang telah mereka taklukkan bersama. Di bawah sinar matahari yang hangat, mereka akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri dan dengan bayangan masa lalu yang kini tinggal kenangan. Darmojati duduk di sudut rumah tua yang remang-remang, menatap kedua wanita cantik itu, dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Ia tahu betul, meski kutukan tali jiwa yang telah lama menjerat keduanya berhasil dihentikan, bukan berarti segala sesuatu akan kembali seperti sedia kala. Ruang di sekelilingnya terasa mencekam, penuh dengan sisa-sisa gelap yang pernah menguasai mereka. Di dinding-dinding retak rumah itu, ia bisa merasakan bekas-bekas kekacauan yang ditinggalkan oleh kutukan. Kesunyian di dalam rumah seperti menekan, membuat setiap suara terdengar lebih jelas, lebih menakutkan. Darmo sangat tahu, meskipun keduanya kini bebas dari ancaman tersebut, tapi beban emosional dan psikologis yang tersisa akan menghantui mereka selamanya. Namun, di balik bayang-bayang gelap yang menyelimuti tempat itu, Darmo merasakan adanya secercah harapan yang mulai muncul. Perlahan, kegelapan yang pernah menguasai mereka mulai mereda, digantikan cahaya lembut yang mulai menerobos masuk melalui jendela-jendela berdebu. Terasa seperti ada tenaga baru yang mulai mengisi ruang, memberi mereka kesempatan untuk memulai lembaran baru. Setiap langkah mereka terasa lebih ringan, meskipun sisa-sisa trauma masih membekas di jiwa keduanya.
Dalam keheningan pagi itu, Darmo berharap cahaya yang perlahan mengusir kegelapan bisa memberikan kekuatan baru untuk membangun kembali kehidupan mereka, dan mereka dapat menemukan ketenangan dalam sisa-sisa kekacauan yang pernah melanda. Beberapa minggu setelah peristiwa yang mengguncang dunia mereka, Arimbi dan Zara memilih jalur yang jauh dari gemerlap media sosial yang dahulu menghiasi kehidupan mereka. Mereka meninggalkan panggung digital yang syarat dengan persaingan dan ketidakpastian, beralih ke kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna. Arimbi menghabiskan hari-harinya dengan menanam di kebun kecil belakang rumahnya, merasakan kedamaian yang datang dari tanah yang subur dan udara segar. Zara di sisi lain, menemukan ketenangan dalam rutinitas harian sebagai relawan di pusat rehabilitasi hewan. Di luar sana, jauh dari hiruk-pikuk dunia maya, mereka mulai merajut kembali potongan-potongan hidup mereka, mencari makna baru di tengah ketenangan yang kini mereka nikmati. Meskipun jarak fisik memisahkan mereka dan komunikasi mereka menjadi jarang, keduanya menyadari pengalaman yang mereka lalui telah mengubah mereka selamanya. Setiap kenangan tentang perjuangan bersama tetap membekas dalam ingatan mereka, seperti bekas luka yang takkan pernah sepenuhnya sembuh. Ada rasa saling memahami yang mendalam, meski tidak lagi dihubungkan oleh kata-kata. Kegelapan yang dulu menyelimuti hidup mereka kini memberikan pelajaran berharga, membuat mereka menghargai ketenangan baru yang mereka temukan. Dalam keheningan dan kedamaian yang mereka jalani, Arimbi dan Zara mengakui meskipun jalan mereka kini berbeda, mereka selalu akan memiliki ikatan tak terputus dari pengalaman luar biasa yang telah mereka lewati bersama. Namun, di sudut kota yang gelap dan sepi, di tempat-tempat yang tidak pernah disentuh oleh cahaya lampu jalan, ada sesuatu yang masih tersembunyi di balik bayang-bayang. Kegelapan yang pernah menguasai Arimbi dan Zara tidak sepenuhnya lenyap, meskipun pertarungan yang mengerikan telah usai. Di antara lorong-lorong gelap dan ruang-ruang yang terabaikan, ada kekuatan yang terus mengintai, menyelimuti kota dengan aura menakutkan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah kegelapan itu memiliki kehidupan sendiri, yang menyelinap di antara bayang-bayang dan bersembunyi dari mata manusia. Meskipun tali jiwa yang menyelimuti Arimbi dan Zara telah terputus, dan kutukan yang menekan mereka kini tampak terhenti, namun kegelapan tidak pernah benar-benar menghilang. Ia seperti hantu yang mengintai dari kejauhan, terus-menerus memantau dengan mata yang tak terlihat mencari kesempatan untuk kembali menebarkan ketakutan. Dalam keheningan malam, setiap desah angin dan suara-suara samar seolah menyampaikan pesan, bahwa kegelapan itu sedang menunggu, bersiap kembali ketika kesempatan memungkinkan. Entitas jahat itu akan memanfaatkan ketidakpastian dan kelemahan yang pasti muncul di masa depan, bersembunyi dalam setiap celah dan kekosongan yang ada. Malam yang baru akan segera datang, dan dengan itu, kemungkinan kegelapan akan kembali menguasai. Dalam bayangan malam yang semakin pekat, hanya mereka yang benar-benar waspada dan siap yang akan mampu bertahan dari ancaman yang masih mengintai. Kegelapan memiliki cara memanfaatkan ketidaksiapan dan keraguan, selanjutnya menyerang siapapun yang lengah. Mereka yang tetap berjaga dan menjaga hati mereka akan memiliki peluang menghadapi kegelapan dengan keberanian dan kesiapan. Namun, tidak demikian bagi mereka yang tidak mampu menjaga hatinya, kegelapan akan datang sebagai ancaman tidak terduga, yang siap menelan mereka dalam ketakutan yang belum pernah dialami sebelumnya. Tamat.